Yo. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakal ngejawab 2 pertanyaan yang sering banget ditanya soal kuliah di Jerman. Pertanyaan pertama adalah, berapa sih total pengeluaran sebulan dan apakah kerja sampingan bisa ngecover semua biaya hidup itu? Jadi di video kali ini akan gue bagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah tentang kerja sampingan, bagian kedua adalah tentang pengeluaran kebutuhan pokok dalam sebulan, dan bagian ketiga adalah pengeluaran kebutuhan sekunder dalam sebulan. Nah, langsung aja ya kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendapatan yang kamu dapat dalam sebulan bersih dari kerja sampingan aja. Nah, sebenarnya pendapatan yang masing-masing orang dapat dari kerja sampingan itu sangatlah berbeda-beda tergantung kerjaan kamu apa, kerja kamu di mana, sebagai apa. Cuma untuk masalah atau untuk topik kerjaan di Jerman itu sebenarnya luas banget dan terlalu luas untuk video kali ini, jadi mungkin next time aku bikin video yang terpisah aja ya soal kerjaan. Tapi di video kali ini gue akan ngebahas tentang kerjaan mini job, jadi kerjaan sampingan yang bener-bener kayak cuman ngebantu-bantu di restoran aja gitu misalnya. Jadi basis pendapatan yang rata-rata didapat oleh mahasiswa di Jerman itu 450 euro satu bulan. Nah, cuman lagi-lagi setiap orang itu beda-beda dan mungkin ada yang dapat lebih banyak atau dapat lebih sedikit, dan bisa dapat lebih banyak itu gimana caranya sebenarnya agak tricky. Jadi misalnya contohnya kamu itu kerja di restoran. Nah, di restoran itu biasanya orang ngasih tips banyak dan tipsnya ini lumayan gede gitu loh. Jadi kalau kamu kerja di tempat-tempat yang ngasih banyak tips, bisa aja kamu dapat lebih dari 450 euro satu bulan. Cuman kita taruh deh ya, pendapatan satu bulan itu fixnya 450 euro. Nah, oke, kita lanjut bagian kedua ya, yaitu pengeluaran kebutuhan pokok dalam sebulan. Apa aja sih yang sebenarnya termasuk dalam kebutuhan pokok? Jadi kebutuhan pokok itu ada yang pertama biaya kosan, dan biaya kosan ini udah termasuk untuk bayar listrik dan juga bayar internet rumah atau wifi. Lalu yang kedua ada asuransi kesehatan, yang ketiga ada biaya pulsa bulanan atau internet HP, dan yang keempat buat gue adalah uang makan. Dan kelima, walaupun ini sebenarnya nggak gue beli tiap bulan, cuman bisa gue masukin ke dalam budget kebutuhan pokok itu ya. Itu adalah misalnya kalau beli deterjen atau alat-alat lain buat bersihin rumah, atau misalkan sampo, sabun. Nah, untuk biaya kosannya sendiri itu sebenarnya beda-beda banget dan tergantung kamu tinggalnya di mana, di kota apa, apakah itu kota besar atau kota kecil, dan untung-untungan banget sih dapetnya di mana. Karena mau di kota besar atau mau di kota kecil, kadang ada aja gitu orang yang beruntung dan dapat kosan bayarnya cuma 150 euro. Ada juga orang yang emang ada budgetnya, emang punya uangnya, dan tinggal di kota besar, lalu dia harus bayar kosan atau apartemennya itu per bulannya 500 euro, sekitar 8 jutaan rupiah berarti ya, gila kan? Nah, itu udah ya, satu kita catat biaya kosan. Kita taruhlah rata-rata, dan itu juga per bulan yang gue keluarin. Jadi gue bayar per bulan itu 250 euro untuk kosan. Terus untuk asuransi kesehatan, nah asuransi kesehatan ini juga beda-beda, karena kalau kamu masih muda harganya itu nggak semahal kalau kamu udah tambah tua. Jadi misalnya sekarang aku umurnya udah 24 tahun. Nah, untuk asuransi kesehatan itu aku harus bayar 100 euro. Sementara waktu aku umurnya 18 atau 19 tahun, waktu aku datang ke sini, aku cuma perlu bayar 70 atau 80 euro gitu per bulannya. Jadi untuk asuransi kesehatan kita juga ambil rata-ratanya aja ya, sekitar 90 euro lah kita taruh. Oke, yang kedua catat ya, asuransi kesehatan 90 euro. Yang ketiga adalah pulsa HP. Nah, ini terserah sih mau prabayar atau pasca bayar, tapi kita ambil nilai rata-ratanya aja ya. Kalau aku bilang sih sekitar 10 euro. Bisa dapat lebih murah, bisa dapat lebih mahal. Cuman buat apa sih bayar internet HP atau pulsa HP mahal-mahal kalau sebenarnya udah bisa pakai WhatsApp untuk telepon, dan kalau di rumah ada wifi, buat apa sih bayar internet gede-gede gitu kan untuk internet HP doang. Dan budget untuk kebutuhan pokok selanjutnya adalah makanan, dan ini relatif banget karena ini beda dari orang ke orang. Gue kenal orang yang menyiksa dirinya sendiri karena dia bilang dia mau ngirit, dan sebenarnya nggak apa-apa kalau emang orang harus ngirit, gue paham gitu ya. Jadi dia hidup sebulan itu hanya 30 euro untuk makan setiap hari. Untuk makan 30 hari dia cuma ngeluarin 30 euro. Cuman itu sumpah nyiksa diri banget sih. Jadi yang dia makan itu cuman kayak nasi telur bawang kayak nasi goreng gitu, atau sup doang yang
nggak ada rasanya. Pokoknya entah gimana caranya, gue juga nggak terlalu paham ya. Sebulan 30 euro di Jerman tuh kayak agak nggak mungkin, tapi sebenarnya bisa gitu. Kalau misalkan kamu pintar masak atau pintar resep gitu ya, sebenarnya bisa 30 euro satu bulan. Cuman kalau gue sendiri, jujur gue nggak bisa hidup kayak gitu. Jadi yang gue ambil adalah 100 euro satu bulan untuk makan. Dan menurut gue itu makanan udah lumayan mewah lah. Karena gue tuh juga ngitung kan gizi, vitamin, gitu-gitu penting. Jadi kita taruhlah ya 100 euro untuk makanan sebulan. Dan yang terakhir adalah untuk deterjen atau sampo gitu-gitu. Kita taruh, gue taruh budget sekitar 15 euro lah per bulan. Soalnya nggak tiap bulan lo harus beli sampo, nggak tiap bulan lo harus beli deterjen gitu. Oke, jadi udah dihitung ya, totalnya untuk kebutuhan pokok sendiri itu menurut gue 415 euro. Oke, jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya ya, yaitu pengeluaran kebutuhan sekunder. Nah, kalau kebutuhan sekunder ini juga agak beda dari satu orang ke orang yang lain. Cuma kalau dari gue sendiri, kebutuhan sekunder itu untuk yang senang-senang lah. Jadi misalnya makan restoran, nonton bioskop, beli make up, jalan-jalan, atau rekreasi kemana gitu. Kayak yuk kita taruh perkiraan budgetnya ya, berapa untuk dikeluarin kalau misalkan dalam sebulan kita melakukan itu semua. Nah, untuk nonton bioskop, kita taruh deh 10 euro atau 12 euro. 10 euro ya kita ambil. Terus untuk jalan-jalan itu tergantung di dalam kota atau di luar kota. Untuk rekreasi di dalam kota kita taruhlah 10 euro juga. Makan di restoran juga 10 euro. Makan kebab 3,5 euro. Dan beli make up kurang tahu juga sih, soalnya gue jarang beli make up. Cuman nggak mesti tiap bulan juga kan ya beli make up, dan nggak mesti tiap bulan semuanya baru. Jadi taruhlah kalau yang cewek-cewek tuh beli make up 10 euro deh satu bulan. Lalu gue juga ada pengeluaran penting nggak penting. Jadi ini tuh kayak misalnya Netflix itu per bulan gue bayar 5 euro. Terus Spotify, gue juga punya Spotify Premium, gue bayar juga 5 atau 3 euro ya. Kita taruh yang mahalnya aja ya, 5 euro per bulan. Terus Amazon Prime. Nah, Amazon Prime ini gue juga per bulannya bayar kayaknya tuh 2 atau 3 euro. Nah, cuman kayak Spotify, Netflix, Amazon Prime gini-gini kan sebenarnya lo nggak harus punya gitu. Cuman kayak bikin hidup lo senang aja. Nah, itu. Oh ya, sama penting gak penting itu kayak misalkan kelas olahraga, atau kalau misalkan kamu senang nari, ikut kelas nari. Kalau aku kan nge-gym. Jadi tiap bulan aku bayar gym itu 20 euro. Nah, kita total ya, untuk kebutuhan penting nggak penting ini totalnya adalah 32 euro. Oke, jadi tadi untuk kebutuhan pokok di total kan 415 euro. Untuk kebutuhan sekunder di total 48 euro. Dan untuk kebutuhan penting nggak penting ini di total buat gue 32 euro. Dan semuanya di total sekaligus menjadi 495 euro. Yes. Nah, ini dia yang ingin aku sampaikan di bagian selanjutnya. Hal yang aku pengen sampaikan di bagian terakhir dalam video ini adalah bahwa hidup itu tidak pasti. Jadi kayak misalnya aja nih ya, kan gue punya kerjaan nih, pekerjaan gue babysitter, bukan kerja di kayak restoran gitu-gitu. Cuman karena coronavirus kan semuanya tutup ya. Orang teman-teman gue aja yang kerja di restoran atau di toko-toko itu diberhentiin kerja ya, di PHK sementara lah ya, sampai semuanya itu kembali seperti normal. Jadi bayangin kalau misalkan kamu nggak ada pemasukan itu gimana? Pertama itu, hidup itu tidak pasti. Yang kedua, oke lah tadi gue bilang lo bisa kerja di restoran sampai dengan 15 jam dalam satu minggu. Cuman nggak setiap minggu kayak gitu, bisa juga lo kerja kurang dari 15 jam, yang mana artinya lo juga dapat uang per bulan dari kerja itu kurang dari 450 euro, ya kan? Atau kalau misalkan lo nggak dapet tips sama sekali, atau lo kerja di tempat yang nggak dapet tips gitu, bukan kayak di restoran, berarti lo juga nggak dapet 530 euro dalam sebulan. Jadi ya pikirkanlah hal-hal yang tidak terduga ini. Atau juga kalau misalkan ada pengeluaran tak terduga, tahu sendiri kan ya, tiba-tiba kalau misalkan dari kampus disuruh sama dosen fotokopi inilah, beli buku ini, beli buku itu, atau ya apa aja itulah biaya tak terduga, atau misalnya mesti bayar utang, ya mana tahu ya. Oke, jadi itu aja hal-hal yang aku pengen disampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman yang pengen kuliah di sini udah ada bayangan lagi kayak berapa sih pengeluaran yang dikeluarkan oleh orang-orang di Jerman, especially kayak mahasiswa yang
kuliah di Jerman dan tinggal di Jerman. Dan ya itu hanya biaya perkiraan aja. Ada orang yang pengeluarannya lebih sedikit, ada orang yang pengeluarannya lebih banyak. Dan memang sekalipun di Eropa itu biaya hidupnya lebih tinggi, bukan berarti lo juga harus mengeluarkan biaya hidup yang tinggi juga. Bisa di press gitu kalau emang lo mau cari tempat tinggal yang murah banget gitu misalnya, atau makan nyiksa diri sendiri. Cuman jangan lakukan itu kalau bisa ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Makasih banyak udah nonton. Kalau ada pertanyaan bisa jawab kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja di komen di bawah ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu juga yang mau kuliah di Jerman atau pengen tahu informasi tentang inilah. Jangan lupa like. Tadi udah bilang ya. Jangan lupa subscribe kalau kamu belum subscribe. Dan oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!